saat ini. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita semua boleh kembali lagi bersama-sama mengikuti ibadah online. Hari ini Minggu 22 Agustus 2021. Mari Bapak Ibu, sebelum kita masuki ibadah kita, saya memberikan kesempatan untuk kita semua mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur atas kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan dalam hidup kita. Hari lepas hari, Tuhan terus menunjukkan kasih setia-Nya dalam hidup kita. Kita boleh ada hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan kita mau bilang, Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Tuhan masih berikan. Dan kami boleh ada sebagaimana kami ada di hadapan
dan semua yang kami lakukan Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, saat ini kita akan bersorak-sorak bagi Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian, Kami yang telah ditebus. Pendeta Susanto Dwi Raharjo. Sebelum kita menaikkan doa syafaat kita mau angkat satu pujian yang berkata, Allahku yang setia. Lewat lembah
saudara, mari kita tunduk kepala bersama-sama. Kita akan memanjatkan doa dan pergumulan kita kepada Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih untuk saat ini kami sungguh bersyukur karena Allah memberi kesempatan kepada kami untuk berbakti, beribadah di tengah-tengah pandemi ini. Sekalipun kami masih berbakti secara virtual, tetapi kami menyaksikan, memahami bahwa Allah tidak terbatasi pada ruang dan waktu. Allah bisa berkarya melalui apapun juga, dan juga melalui media virtual ini. Bapa, kami secara khusus berdoa untuk Ibu Lois Gustri yang saat ini terpapar COVID-19. Tuhan tolong beliau, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, pakai obat dan juga perawatan medis untuk menjadi alat media kesembuhan yang daripada Engkau. Bapa, beri kekuatan, jaga juga agar suami, anak, dan saudara yang lain tidak terpapar oleh karena COVID ini. Kami menyerahkan Ibu Lois ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Pasti dia mengalami kesepian, tetapi biarlah di situasi seperti itu campur tangan Tuhan nyata. Kekuatan dan penghiburan yang daripada Engkau Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga mengucap syukur untuk Pak Irwan Putra yang sudah bisa pulang ke rumah setelah melalui perawatan medis. Kami menyerahkan pemulihan, kesembuhan dari Pak Irwan Putra ke dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau menolong, menjamah, biarlah Tuhan turut campur tangan senantiasa. Kami ucap syukur karena anugerah dan keajaiban yang telah Tuhan nyatakan ini. Bapa, kami juga berdoa untuk Ibu Jenny yang melakukan terapi pinggul. Kami berdoa, kami menyerahkan, Tuhan tolong proses pemulihannya, agar proses pemulihannya bisa terjadi lebih cepat dan Ibu kekasih kami ini dapat pulih kembali seperti sedia kala. Terima kasih Bapak. Kami juga mendoakan Ibu Maria yang saat ini dalam proses pelatihan pernafasan. Tuhan, Engkau turut campur tangan, menjamah, menyembuhkan, memulihkan Ibu kekasih kami ini. Kami percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Kami percaya kuasa-Mu akan Engkau nyatakan menjamah bagi Ibu kekasih kami. Bapak, kami juga berdoa untuk pembangunan rumah ibadah di Lekoto. Kami serahkan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau turut campur tangan. Apabila ini kehendak Tuhan, pastilah semuanya akan berjalan dengan baik. Bapak, kami menyerahkan gereja ini, kami menyerahkan Pendeta Edwin dan sekeluarga yang Tuhan percayakan untuk mengembalakan gereja ini. Tuhan berkati rumah tangganya, Tuhan turut campur tangan menjaga dan melindunginya. Kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Bapak, kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, Engkau memberkati. Biarlah di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, ketika orang-orang yang tidak percaya pada Engkau mengalami suatu kesulitan, ada yang bangkrut oleh usahanya, ada yang memiliki pergumulan sangat berat, tetapi biarlah di tengah-tengah pandemi ini kami mengalami pemeliharaan Allah yang ajaib. Kami mengalami penyertaan Tuhan sehingga usaha kami tetap dapat berjalan. Bahkan kami dapat menikmati berkat dan anugerah yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati rumah tangga kami masing-masing. Hamba-Mu tidak mengerti apa yang menjadi pergumulan dari masing-masing rumah tangga jemaat Tuhan di tempat ini. Tetapi hamba berdoa biarlah Tuhan turut campur tangan dalam setiap rumah tangga. Engkau memberkati rumah tangga di gereja ini. Engkau memberkati juga usaha-usahanya. Kami berdoa Tuhan, apabila ada pergumulan di dalam rumah tangga, Engkau turut campur tangan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan gereja ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Seluruh panitia perancang kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau memakai seluruh panitia perancang untuk
bersama-sama memikirkan dan juga melaksanakan visi misi yang Tuhan berikan bagi gereja ini. Kami juga berdoa biarlah Tuhan gereja ini mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang luar biasa. Ada begitu banyak jiwa yang dipersembahkan kepada Tuhan melalui gereja ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di sekitar kami masih begitu banyak orang yang belum percaya. Dan kami yakin, kami percaya ketika Tuhan menaruh gereja ini di tempat ini, pasti Tuhan punya tujuan. Bagaimana kami dapat menjangkau jiwa-jiwa di sekitar kami dan mempersembahkan itu bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami menyerahkan gereja ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami mohon biarlah campur tangan Tuhan senantiasa nyata di dalam setiap kehidupan gereja di tempat ini, GBC Pulau Mas ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pendeta Susanto Dwi Raharjo yang telah memimpin kita dalam doa syafaat. Bapak Ibu, saat ini kita akan membaca firman Tuhan. Pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Amsal 24 ayatnya yang ke-16. Sekali lagi, pembacaan Alkitab kita terambil dari Amsal 24 ayatnya yang ke-16. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Sekali lagi, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Saat ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Susanto Dwi Raharjo. Kita mau siapkan hati kita dengan satu pujian, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Saat kau berfirman
mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah mempertemukan kita dalam kebaktian pada pagi hari ini. Yang kedua, kami sangat berterima kasih kepada Pendeta Edwin dan seluruh pemimpin jemaat yang memberi kesempatan kepada kami untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Sudah lebih dari 1 tahun kita bersama-sama mengalami pandemi dan kita sudah masuk pada PPKM, bahkan jauh melampaui semuanya itu. Dan saat ini kita juga masih berhadapan dengan wabah ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, tema yang akan kita diskusikan pada saat ini, jangan frustasi, jangan menyerah. Kita percaya bahwa tema ini diambil atau dilatar belakangi oleh kondisi saya dan saudara. COVID ini mau tidak mau harus kita akui telah mengambil sekian banyak waktu kita, bahkan keberhasilan dan juga kesehatan. Ada teman-teman, ada sahabat-sahabat yang mengalami persoalan dan pergumulan terkait dengan COVID ini. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengatakan jangan frustasi dan jangan menyerah. Nas yang akan kita baca diambil dari Amsal pasal 24 ayat 15 dan 16. Demikianlah firman Tuhan. Jangan mengintai kediaman orang benar seperti orang fasik. Jangan merusak rumahnya. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan telah memberi waktu bagi kami untuk berbakti bersama-sama secara virtual. Kami sudah sekian waktu mengalami wabah ini dan kami mengalami keajaiban demi keajaiban karena Engkau senantiasa memelihara dan menjaga kami. Di dalam kegundahan hati kami, di dalam kesangsian kami, Engkau turut campur tangan, menolong dan menyertai kami. Bapak, terima kasih pada saat ini kami akan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Oleh sebab itu berbicaralah kepada kami, buka hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti, memahami, dan menerapkan firman itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kata-kata yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu, kata-kata itulah yang Tuhan maksudkan untuk Tuhan sampaikan kepada jemaat Tuhan. Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita membaca satu bagian nas firman tadi, maka ada perbandingan antara orang benar dan orang fasik. Ketika kita melihat pada bagian lain secara khusus di dalam kitab Mazmur pasal yang pertama, di sana kita juga menyaksikan perbandingan antara orang benar dan orang fasik. Dikatakan bahwa orang benar itu adalah orang yang memiliki pergumulan yang erat dengan firman Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya dan tidak layu daunnya. Jadi itu gambaran dari orang benar. Sementara ketika kita menyaksikan orang fasik itu tidak tahan di dalam ujian, tidak tahan di dalam pencobaan. Bahkan ketika saya dan saudara melihat pada bagian ini, dikatakan bahwa orang fasik itu akan roboh dalam bencana. Nah, ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu ketika kita bersama-sama memperhatikan, melihat bahwa orang fasik itu akan roboh dalam bencana. Jadi kita dapat melihat, dapat memahami perbandingan antara orang benar dan orang fasik. Jadi pada pagi hari ini kita akan melihat bagaimana kehidupan orang benar. Orang benar adalah orang yang percaya kepada Tuhan, yang hidupnya bersandar pada Tuhan, yang hidupnya menturuti kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ini adalah orang benar. Orang benar adalah orang yang sudah meninggalkan hidup lama dan percaya kepada Yesus, sekarang hidup di dalam hidup yang baru.
cara berpikirnya berubah, cara hidupnya berubah, cara perilakunya berubah. Ini membedakan antara orang fasik dan orang yang benar. Tetapi yang menjadi inti, yang menjadi dasar orang benar adalah orang yang merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Jadi orang yang memiliki hubungan, yang memiliki relasi benar bersama dengan Tuhan, itu adalah orang benar. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita melihat orang benar, orang yang bergumul dengan firman Tuhan, orang yang rajin melayani Tuhan, orang yang rajin bergereja, orang yang rajin melakukan penyembahan kepada Tuhan dimanapun juga, apakah ketika di rumah bersama dengan keluarga atau dimanapun juga, ini adalah orang benar. Jadi ini gambaran dari orang benar adalah orang yang hidupnya menyerahkan diri kepada Tuhan, dipakai secara sepenuhnya pada Tuhan, melayani Tuhan. Itu orang benar, hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, kenapa di sini dikatakan sebab 7 kali orang benar jatuh? Kita memiliki satu gambaran bahwa orang benar itu adalah orang yang memiliki hubungan dekat dengan Tuhan, orang yang setiap kali merenungkan firman Tuhan, bangun pagi-pagi bersateduh bersama dengan Tuhan, memuji Tuhan. Ketika hari Minggu kita rajin ke gereja, ketika hari Rabu kita rajin berdoa, di setiap hari kita senantiasa memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Tetapi mengapa dikatakan bahwa orang benar itu bisa jatuh? Nah, ini kan sesuatu hal yang sepertinya berbeda Bapak Ibu. Kadang-kala ketika kita berpikir, kita melihat bahwa dia adalah orang yang benar, dia sudah seturut dengan Tuhan, dia sudah rajin ke gereja, dia sudah rajin melayani Tuhan, berarti dia tidak bisa jatuh. Nah, itu kan kadang-kala konsep saya dan saudara seperti itu. Tetapi Alkitab berkata, sebab 7 kali orang benar jatuh. Jadi ada ungkapan sebab 7 kali orang benar itu jatuh. Kata 7 itu menjelaskan kepada kita tentang jumlah yang sempurna. Artinya sudah banyak sekali, tidak terhitung. Jadi dengan demikian kita menyaksikan orang benar itu jatuh, mengalami kegagalan, mengalami kejatuhan. Tetapi nanti kita lihat bersama-sama, sebab 7 kali orang benar jatuh. Jadi ini suatu ungkapan bahwa orang benar itu mengalami suatu kejatuhan yang luar biasa besar. Ketika kita melihat kata jatuh di sini, memang memiliki 2 pengertian jatuh itu Bapak Ibu dan Saudara. Yang pertama itu jatuh ke dalam dosa. Ini juga menimbulkan suatu pertanyaan, apakah bisa orang yang sudah dekat dengan Tuhan, sudah memiliki pergumulan yang erat dengan Tuhan, jatuh ke dalam dosa? Ini kan juga menjadi suatu pertanyaan bagi saya dan saudara. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah, sekalipun kita sudah ditebus oleh darah Kristus, kita sudah meninggalkan kehidupan lama dan masuk ke dalam kehidupan baru, jangan lupa bahwa kita masih mengenakan tubuh kedagingan. Jadi kita masih mengenakan tubuh kedagingan yang barangkali suatu saat kita akan mengalami suatu pergumulan, suatu persoalan. Nah, di sini kalau kita perhatikan Bapak Ibu dan Saudara, dosa itu sebenarnya bukan semata-mata seperti yang dijelaskan di dalam Perjanjian Lama. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan ingini milik orang lain. Dosa sebenarnya tidak hanya seperti itu ketika saya dan saudara melihat di dalam Perjanjian Baru. Misalnya saja di dalam Matius pasal yang ke-5. Kamu bilang jangan membunuh, tetapi aku berkata kamu marah, itu berarti kamu sudah membunuh. Jadi yang namanya membunuh itu bukan saya mengambil pisau, menusukkan pisau itu kepada tubuh orang lain dan orang lain itu meninggal. Tidak seperti itu dalam konsep Perjanjian Baru. Tetapi ketika saya marah-marah dengan orang lain, itu berarti sudah membunuh. Nah, dari sini Bapak Ibu kita melihat sempat tidak kita marah-marah. Kalau kita melakukan marah-marah, itu berarti sudah jatuh dalam dosa. Kamu berbicara jangan berzina, tetapi aku berkata kepadamu, kamu melihat perempuan dan sudah menginginkan di dalam pikiran kamu, di dalam hati kamu, kamu sudah berzina.
Jadi dari sini juga dosa. Kalau di dalam perjanjian lama, perzinahan adalah hubungan laki-laki perempuan yang tidak diikat dengan pernikahan, itu dosa. Itu adalah perzinahan. Tetapi di dalam perjanjian baru, perzinahan itu bukan semata-mata aktivitas visual, aktivitas fisikal, aktivitas tubuh, tetapi ini adalah pikiran. Jadi ketika dalam hati kita, dalam pikiran kita sudah ada keinginan untuk melakukan sesuatu yang tidak senonoh kepada orang lain yang bukan suami, yang bukan istri, itu adalah dosa. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita melihat itu, bisa enggak kita lepas dari dosa? Berikutnya ketika kita melihat di dalam Yakobus 4 ayat 17. Jadi saudara, jikalau kamu tahu berbuat baik, tetapi kamu tidak melakukan, kamu berdosa. Ini dosa, jatuh dalam dosa. Ketika saya tahu bahwa saya bisa berbuat baik, tetapi saya tidak melakukan perbuatan baik saya ini, itu jatuh dalam dosa. Ketika saya tahu saya tunduk kepada suami itu baik, ketika saya tahu saya mengasihi istri itu baik, ketika saya tahu saya memperhatikan memelihara anak-anak dengan benar itu baik, tetapi saya tidak melakukan itu dosa Bapak, Ibu, dan Saudara. Jadi perjanjian baru mengubah definisi dosa seperti ini. Seringkali kita hanya memaknai dosa seperti pemahaman perjanjian lama. Perjanjian baru telah mengubah, memperbaiki, memperbarui definisi dosa. Sehingga ketika saya dan saudara terjebak pada hal ini, itu kan berarti jatuh dalam dosa. Tetapi dikatakan di sini, sebab 7 kali orang benar jatuh, jadi sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia akan bangun kembali. Di mana letak kebangunannya? Bapak, Ibu, dan Saudara, terkait dengan dosa tadi, ketika kita melihat di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa, maka Allah setia dan adil akan memberi pengampunan terhadap dosa dan kesalahan kita. Nah, dari sinilah kita memperhatikan bagaimana kehidupan orang benar. Memang kita dekat dengan Tuhan, kita berbaur erat dengan Tuhan, tetapi perhatikan kedagingan saya dan saudara ini masih begitu lemah. Kita belum berpindah dari dunia ini ke surga. Kita masih hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kecemaran, dan kadangkala saya dan saudara juga melakukan hal-hal seperti ini. Melakukan dosa, kita jatuh ke dalam dosa, tetapi jangan lupa ketika saya dan saudara jatuh ke dalam dosa, jika kita mengaku dosa, maka Allah setia dan adil. Jadi kita memberi waktu untuk mengaku dosa dan kesalahan kita. Apakah dosa-dosa yang kita sengaja atau dosa-dosa yang tidak kita sengaja? Banyak orang berpikir kalau kita tidak perlu mengaku dosa yang tidak sengaja karena kita tidak sengaja melakukan. Tetapi coba bayangkan Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika suatu saat saya melempar batu atau saya meludah, dan ludah saya itu kena orang lain, orang itu menderita, tetapi saya tidak sengaja, itu perlu nggak saya minta maaf pada dia? Ketika pada waktunya saya menyadari, oh ya saya salah, saya harus minta maaf. Di dalam perjanjian lama juga mengajar bagaimana saya dan saudara mohon pengampunan terhadap dosa-dosa kita yang tidak sengaja. Jadi untuk menjaga hubungan relasi kita yang erat bersama dengan Tuhan, maka kita harus hidup di dalam kekudusan, hidup yang senantiasa selaras dengan Kristus itu sendiri. Jadi dari sini Bapak Ibu, yang kedua, kita orang yang dekat dengan Tuhan. Dikatakan bahwa berbagai orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya dan tidak layu daunnya. Jadi ini suatu hal yang luar biasa. Tetapi dalam kehidupan saya dan saudara, bisa tidak orang-orang Kristen yang begitu dekat dengan Tuhan mengalami kebangkrutan di dalam usaha, mengalami kegagalan di dalam pendidikan, mengalami persoalan di dalam rumah tangga? Tentu saja bisa. Jadi ini kejatuhan yang kedua. Jadi jatuh tadi itu, dosa itu yang pertama tadi jatuh dalam dosa. Yang kedua adalah jatuh di dalam berbagai macam tadi itu.
Jadi ketika kita percaya dengan Tuhan, kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu bukan menihilkan kita dari pergumulan, bukan menihilkan kita dari pencobaan, bukan menghilangkan berbagai persoalan itu dari hidup saya dan saudara. Kita masih hidup di dalam kedagingan, kadangkala fisik kita lemah, kadangkala rohani kita lemah, dan ketika fisik kita lemah, ketika rohani kita lemah, kita akan mengalami pergumulan. 1 tahun lebih kita mengalami pandemi. Pasti ini menguras energi saya dan saudara. Rohani kita juga bergumul, Tuhan kapan ini selesai. Fisik kita juga mengalami suatu penurunan. Daya tahan kita juga menurun. Kita bertanya, Tuhan kapan ini selesai? Dan tidak jarang banyak orang yang mengalami persoalan dengan hal ini. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita perhatikan dari sini, ini suatu gambaran kehidupan saya dan saudara. Ini adalah kehidupan real kita, bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu bukan berarti sudah tidak ada masalah. Itu berarti bukan sudah tidak ada pergumulan. Pergumulan masih ada, persoalan masih ada, sakit penyakit masih ada. Tetapi perhatikan, 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Jadi 7 kali orang benar jatuh, sekalipun mengalami persoalan yang sangat berat, sekalipun mengalami pergumulan yang sangat berat, tetapi janji firman Tuhan, dia akan bangun kembali, dia akan bangkit kembali. Karena apa, Bapak, Ibu, dan Saudara? Perhatikan di sini. Firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan kamu. Dan ketika kamu dicobai, maka Allah akan memberi suatu pertolongan kepada kamu. Artinya apa? Ketika Tuhan mengizinkan saya dan saudara mengalami suatu kesulitan, mengalami suatu penderitaan, atau bahkan kita mengalami sakit penyakit, semuanya itu diizinkan, dan Tuhan sudah mengukur bahwa persoalan, bahwa penderitaan, bahwa sakit penyakit itu tidak akan pernah melebihi kekuatan saya dan saudara. Ada tolok ukur, ada ukuran yang Tuhan izinkan saya dan saudara bisa menerimanya. Namun yang menjadi masalah adalah seringkali ketika anak-anak Tuhan, ketika orang-orang percaya mengalami suatu persoalan, mengalami suatu pergumulan, mereka mengandalkan kekuatannya sendiri, mereka mengandalkan pikirannya sendiri, mereka mengandalkan kemampuannya sendiri, dan tidak mohon pada campur tangan Tuhan, sehingga mengalami suatu kesulitan yang lebih berat. Tetapi ketika kita memahami bahwa Allah itu menakar seberapa besar persoalan yang diizinkan saya dan saudara alami, dan ketika kita mengalami persoalan itu, kita mengalami penderitaan, kita mengalami kesulitan, kita sadar, Tuhan, saya percaya Tuhan mengizinkan ini, dan tidak lebih dari kekuatan yang Tuhan izinkan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika saat ini kita bersama-sama sedang berhadapan dengan COVID diizinkan karena Tuhan tahu kekuatan saya dan saudara sampai di mana. Dari situ, ketika orang benar jatuh ke dalam kesulitan, jatuh 7 kali, maka ia akan bangun kembali dan memahami bahwa sebenarnya di balik persoalan itu ada campur tangan Tuhan. Bahwa di balik sakit penyakit itu ada mujizat kesembuhan, bahwa di balik kebangkrutan itu ada kelimpahan yang Tuhan sediakan untuk saya dan saudara. Ini janji firman Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara. Sebab 7 kali orang benar jatuh, 7 kali satu jumlah yang tidak terhitung. Karena konsep perjanjian lama angka 7 itu ada angka yang sempurna. Sehingga dengan demikian kalau kita mencoba memahami ini, mencoba melihat ini, mencoba menerapkan ini dalam kehidupan saya dan saudara, barangkali kita mengalami jatuh bangun, dan jatuh bangun terus. Tetapi perhatikan, setiap jatuh pasti ada momen untuk kita bangkit kembali. Namun ia akan bangun kembali. Jadi dari sini kita juga melihat, kita memahami bagaimana kebenaran firman Tuhan ini. Sekali lagi Bapak Ibu, bahwa Tuhan mengizinkan kita mengalami suatu kesulitan yang diizinkan Tuhan, itu sudah ditakar oleh Tuhan.
Dan ketika itu diizinkan terjadi pada diri saya, selayaknya saya berkata pada Tuhan, Tuhan terima kasih, Tuhan saya bersyukur karena Tuhan sudah melihat betapa kuat iman saya sehingga Tuhan mengizinkan hal ini terjadi pada diri saya. Kadangkala ada masalah seperti ini Bapak Ibu. Ada masalah dari 1000 orang, hanya satu masalah itu, dan itu mengena saya dan saudara. Dengan demikian dalam sudut pandang Tuhan, itu melihat dari sekian 1000, 10.000 atau 1.000 orang ini, ternyata kita yang dilihat oleh Tuhan yang kuat untuk menanggung persoalan ini. Jadi sebesar apapun persoalan yang kita lihat Bapak Ibu, itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Tetapi kita harus menyadari kenapa tidak akan pernah melebihi kekuatan saya dan saudara. Sebab ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus ada di dalam diri kita. Ini ada kekuatan yang luar biasa. Saya dan saudara punya kekuatan yang luar biasa. Karena di dalam diri kita Roh Kudus bertempat tinggal. Nah, ini juga sebenarnya Bapak Ibu, ini hal yang paling luar biasa adalah sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia akan bangun kembali. Ini berbicara tentang pemeliharaan Allah atas hidup saya dan saudara. Ini menolong saya dan saudara untuk memahami bahwa pemeliharaan Allah itu tidak berhenti kapanpun dan dimanapun. Allah memelihara saya dan saudara, dan pemeliharaan Allah itu senantiasa nyata dimanapun kita berada, kapanpun kita berada. Allah itu senantiasa memelihara saya dan saudara. Pemeliharaan Allah tidak dibatasi oleh pandemi. Pemeliharaan Allah tidak dibatasi oleh satu persoalan. Justru dalam persoalan, justru ketika saya dan saudara mengalami pandemi, kita menyaksikan bagaimana Allah itu memelihara kita secara ajaib. Ini berbicara tentang pemeliharaan Allah. Allah menciptakan langit dan bumi, menciptakan manusia segambar dengan Dia, dan Allah tidak tinggal diam dalam penciptaannya, tetapi Dia memelihara penciptaannya, memelihara saya dan saudara. Dia mendampingi kita, Dia turut campur tangan dalam persoalan yang saya dan saudara alami. Ini berbicara tentang pemeliharaan Allah. Allah memelihara kita sekalian. Satu nas firman Tuhan yang ingin kita bagi bersama-sama, mau saya bacakan untuk kita sekalian Bapak Ibu dan Saudara. Firman ini menolong saya dan saudara untuk memahami bagaimana Allah itu memelihara kita. Secara ajaib Allah memelihara saya dan saudara. Pemeliharaan Allah telah diwujudkan dengan menjadi manusia, mati di atas kayu salib dan bangkit dari antara orang mati. Dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk berdoa bagi kita sekalian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Ini menolong saya dan saudara untuk memahami bahwa Allah turut bekerja. Jadi ketika kita jatuh, Allah ada di situ. Ketika kita sakit, Allah ada di situ. Ketika kita punya pergumulan berat, Allah ada di situ yang siap untuk membangkitkan kita, yang siap untuk membangunkan kita, yang siap untuk mengulurkan tangan dan menolong ketika kita jatuh, diangkat kembali. Sehingga dengan demikian, sekalipun orang benar jatuh 7 kali, dia akan bangun kembali karena Allah beserta dengan kita. Nah, dari sini Bapak, Ibu dan Saudara, kita memperhatikan bersama-sama bagaimana pemeliharaan Allah. Pemeliharaan Allah akan senantiasa ajaib bagi saya dan saudara. Orang benar sekalipun jatuh 7 kali, namun ia akan bangun kembali. Karena kita punya Allah yang perkasa. Kita punya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, bangkit dari antara orang mati, yang sudah mengalahkan maut. Dan Dia berkata, Immanuel, Allah beserta dengan kita. Kebesertaan Allah bersama dengan saya dan saudara menjamin keberhasilan, menjamin kelimpahan, menjamin kesuksesan, menjamin kesejahteraan, kedamaian. Segala sesuatu terjamin di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita.
Amin. Kita akan berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk berbakti bersama-sama. Kami telah belajar kebenaran firman Tuhan. Sekalipun orang benar jatuh 7 kali, ia akan bangun kembali. Bapa, ini menolong kami untuk tidak menyerah dalam kondisi apapun, untuk tidak putus asa ketika menyaksikan lamanya wabah dan penderitaan yang kami alami. Karena kami tahu ketika Tuhan mengizinkan kami mengalami kesulitan, penderitaan, pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi pada diri kami, itu sudah dalam ukuran Tuhan, sudah ada dalam takaran Tuhan. Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, tetapi biarlah firman ini tertanam di dalam setiap umat Tuhan. Kami akan senantiasa semangat di dalam Tuhan, karena kami punya Allah yang hidup, Allah yang siap menolong kami ketika kami mengalami apapun bentuk kesulitan dan persoalan. Bapa, terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pendeta Susanto Dwi Raharjo yang telah membagikan firman, bagikan berkat bagi kita semua. Dan saya percaya firman Tuhan yang telah disampaikan akan terus menjadi berkat dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan meresponi firman Tuhan dengan pujian, "Ku tak akan menyerah." Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu kulakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana dalam segala perkara. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat,
ibadah kita hari ini. Doa penutup dan doa berkat nanti akan dibawakan oleh Pendeta Susanto Dwi Raharjo. Dan setelah berdoa kita mau angkat nyanyian pujian nomor 363, Tuhanmu memberkatimu. Kepada Pendeta Susanto Dwi Raharjo dipersilakan. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita kembali berdoa. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih untuk siang hari ini. Kami sungguh bersyukur karena Engkau telah memberi waktu bagi kami untuk beribadah bersama-sama, untuk mempersembahkan sebagian berkat yang Tuhan berikan kepada kami, untuk memuji menyembah Tuhan, dan juga untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur karena anugerah Allah yang ajaib telah Tuhan limpahkan bagi kami. Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri kebaktian ini. Namun sebelumnya kami mohon, biarlah penyertaan yang dari Allah memimpin kami. Engkau menyertai kami ketika kami di rumah, ketika kami di luar rumah, dimanapun kami berada. Allah menyertai kami. Sebab oleh karena Allah menyertai kami, kami akan mengalami kesentosaan, kami akan mengalami kesejahteraan, kami akan mengalami keberhasilan demi keberhasilan. Bahkan kami dapat melewati tantangan-rintangan, dan pada akhirnya kami akan menjadi pemenang, bahkan lebih dari seorang pemenang. Bapa, terima kasih. Bapak, Ibu, dan Saudara, angkatlah kedua tangan dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selesai, tetap jaga kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, dapat diberikan melalui transfer bank ke rekening gereja. Mari berikan yang terbaik untuk Tuhan. Bagi saudara yang ingin membutuhkan pelayanan khusus konseling, dapat menghubungi nomor 0811 979 5678. Tim pengembalaan gereja akan siap melayani saudara. Sekolah minggu akan diadakan via daring atau online melalui aplikasi Zoom di hari Minggu pukul 9 pagi. Mari Bapak Ibu Saudara, ajak juga anak-anak Anda untuk dapat bergabung dalam kelas-kelas sekolah minggu ini. Link Zoom untuk sekolah minggu akan dikirim di WhatsApp grup gereja. Mari bersama-sama berdoa pada hari Rabu pukul 7:30 malam dalam prayer meeting online melalui aplikasi Zoom. Link Zoom untuk meeting prayer online akan dikirim melalui WhatsApp grup gereja. Kami mengajak saudara untuk dapat bergabung dalam care group gereja online melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis pukul 7 malam. Mari bertumbuh bersama melalui care group ini. Link Zoom untuk care group ini akan dikirim di WhatsApp grup gereja.